Ibu, Bapak, bruder, suster, frater, rekan-rekan muda, dan adik-adik yang terkasih. Setelah menerima warisan Ekaristi dan teladan pembasuhan kaki, kita memasuki hari kedua Trihari Suci, Triduum kita bersama. Dan kita merenungkan jalan salib Yesus, langkah-langkahnya ke Kalvari. Baru saja kita mendengarkan kisah sengsara Yesus yang sudah diwartakan oleh Yesaya ketika kita mendengarkan bacaan pertama tadi. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, kata Yesaya. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam kisah sengsara Yesus ada suasana duka pada jalan sengsaranya. Kedukaan yang disebabkan kepergian sang guru, kedukaan karena pengkhianatan dan penyangkalan bertubi-tubi, langkah-langkah gontai, kematian di kayu salib di Kalvari, kepergian para murid ketakutan entah kemana, penghinaan habis-habisan yang menimpa Yesus, kata-kata juga tindakan para prajurit. Dan rasa duka ini dirasakan oleh orang-orang terdekat Yesus. Duka ini menghujam lebih dalam lagi bagi Bunda Maria, Ibu Yesus. Dan duka ini ada di hadapan kita, dengan kesadaran bahwa Kristus wafat demi keselamatan manusia. Namun kira-kira apa yang kita rasakan di hadapan Yesus di kayu salib, yang terpaku di sana memberikan diri habis-habisan? Dan kira-kira sebagai siapa kita dalam tragedi penyalipan hari ini? Yudaskah? Petruskah? Orang-orang Farisi? Otoritas Romawi? Orang-orang banyak? Yusuf dari Arimatea? Siapakah kita? Mari kita renungkan bersama pengalaman salib Yesus ini. Dua hal, dua pandangan yang bertolak belakang. Rencana keselamatan Tuhan dan pandangan mereka yang menyalibkan Yesus. Bagi mereka yang menyalibkan Yesus, salib adalah penegasan kuasa otoriter, penghancuran, kemenangan tipu muslihat, persekongkolan, dan manipulasi. Pengagungan kekuatan manusiawi menyudutkan mereka yang lemah, mereka yang tidak bersalah. Mereka yang memaku Yesus di kayu salib yakin bahwa Yesus harus dihancurkan demi kestabilan kehidupan mereka. Singkat kata, salib bagi mereka adalah hukuman, penghinaan maksimal, kebodohan, kata orang Yunani, batu sandungan kehidupan bagi orang-orang Yahudi, sekaligus penolakan rencana Tuhan, akhir yang naas di kayu salib, dan kehebatan orang-orang atas nama hukum yang terkuat pada masa itu. Namun sebaliknya, saudara-saudari, dalam rencana Tuhan, salib adalah kabar baik. Salib adalah tanda kasih. Dan tentunya ini bukan salib yang dicari-cari dengan sengaja. Bukan pula keinginan pada rasa sakit atau penderitaan, melainkan konsekuensi pilihan, bagian perjalanan untuk mengasihi sampai tuntas. Dan inilah undangan bagi kita semua. Sebab kata Yesus, kalau kita mengingat dalam perjalanan Injil, dia mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak layak bagiku. Barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya akan kehilangan. Barang siapa kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Memikul salib ini adalah persyaratan menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Yesus, untuk berjalan bersama Dia dengan setia menuju kehidupan. Kedengarannya paradoks, berkebalikan, kehidupan tetapi dengan salib. Tetapi demikianlah rencana keselamatan Tuhan, logika yang berbeda, logika keselamatan, pemberian diri, dan pengorbanan. Maka mari kita memahaminya dan merenungkannya
dalam peziarahan hidup kita sebagai orang beriman sehari-hari. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, saudara-saudari, pada salib kita memandang kasih yang menyelamatkan. Bukanlah rasa sakit dan penderitaan yang kemudian menebus atau membebaskan, melainkan kasih Yesus di salib yang selalu mengarah kepada kehidupan. Namun dalam perjalanan tanpa ragu kita pun siap menghadapi rasa sakit, penderitaan, bahkan tidak dipahami sekitar kita. Dan Yesus wafat di salib bukan untuk mengagungkan penderitaan, melainkan mengasihi dengan total. Memberikan cintanya sampai berani terluka. Dan inilah kasih Kristiani yang membebaskan, memanusiakan, dan menyelamatkan kita. Karena itu, ketika kita memandang salib Yesus, kita pun berani memohon kekuatan, keteguhan iman dan harapan di tengah gelap penderitaan. Salib Kristus inilah, saudara-saudari, cinta yang lebih kuat dari maut. Sebab pada akhirnya yang terkuat bukanlah mereka yang paling banyak menghancurkan, mendominasi, meniadakan sesamanya, melainkan pribadi yang paling sanggup mengasihi dan paling sanggup memberikan kehidupan lebih banyak bagi sesamanya. Di sanalah justru semakin dikenali Tuhan yang dinyatakan dalam pemberian diri. Tuhan yang menyatakan dirinya lewat Yesus di kayu salib. Inilah identitas Kristiani kita. Maka bersama-sama pada kesempatan siang hari ini ketika kita menghormati salib, mari kita merenungkan sungguh-sungguh apa yang kita lakukan sebagai orang Kristiani. Kita sedang mengatakan ya pada rencana keselamatan Tuhan lewat Yesus, sekaligus mengatakan ya bahwa jalan keselamatan manusia adalah pilihan pelayanan, pilihan mengasihi, dan pemberian total. Kita mohon kepada Tuhan supaya mau dan mampu memikul salib bersamanya. Maka marilah bersama-sama Bapak Ibu, bruder, suster, frater, rekan-rekan muda dan adik-adik, kita mengimani salib sebagai sumber keselamatan, kita memandangnya, merenungkannya, dan pada penghormatan salib hari ini, sembari bertanya, apa yang telah aku lakukan untuk Yesus yang tersalib? Apa yang sedang aku lakukan untuknya? Apa yang aku lakukan untuknya? Dia yang telah lebih dulu memberikan dirinya bagi penebusan kita karena cintanya kepada kita.